Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas pembelajaran mesin 4418 ingin mempresentasikan proposal yang telah kami buat, yaitu proposal deteksi warna berbasis mesin learning sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Isman Brian Najib dan 4 teman saya ini. Saya Muhammad Alfal Mufri. Saya Afrilian Putra Bintang Pratama. Saya Novel Malik Herlambang. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu judul. Judulnya tadi sudah deteksi warna berbasis mesin learning sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas. Kemudian ada ringkasan dari proposal yang kita buat. Jadi isian dari ringkasan tersebut adalah mata pada dasarnya memiliki kepekaan terhadap cahaya dan warna. Jika kepekaan terhadap warna terganggu, maka akan dialami oleh sebagian orang yang menyandang. Buta warna merupakan penyakit yang banyak terjadi di seluruh dunia. Ada beberapa jenis buta warna, yaitu buta warna total dan buta warna parsial. Alat pengenalan pola warna telah dikembangkan dan dibangun untuk membantu penyandang buta warna untuk mengenali pola warna yang dihasilkan. Tujuan pengembangan ini adalah untuk membantu penyandang buta warna yang tidak dapat melihat warna seperti orang normal. Teknik yang digunakan adalah Convolution Neural Network atau CNN, merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang menerapkan teknik pembelajaran dalam dan dirancang khusus untuk mengolah data dalam bentuk gambar. Deep learning sendiri merupakan sebuah teknologi yang berasal dari bidang kecerdasan buatan dan terinspirasi dari fungsi otak manusia. Pada dasarnya, deep learning menggunakan struktur jaringan saraf tiruan multilayer yang bertujuan untuk mengenali pola-pola data yang sangat kompleks. Setiap lapisan dalam jaringan digunakan untuk memproses data dan meneruskan informasi ke lapisan berikutnya. Proses ini diulang berulang untuk menghasilkan representasi data yang ditampilkan lebih abstrak dan detail. Secara konseptual, CNN juga memiliki fungsi utama untuk mengklasifikasikan gambar dan video, serta mendeteksi objek pada gambar dan wilayah pada gambar. Hal ini tentunya sangat cocok untuk membuat warna. Tujuan kami mengembangkan alat ini untuk membantu penderita buta warna adalah dengan memanfaatkan bantuan kecerdasan buatan atau AI melalui sistem pengenalan warna ini. Saya harap ini membantu penderita buta warna agar lebih mudah mengenali warna suatu benda. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci di sini adalah algoritma CNN Deep Learning Artificial Intelligence. Lalu selanjutnya ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang yang berisi tentang sudah kita ketahui bersama bahwa buta warna merupakan salah satu gangguan mata yang terjadi pada manusia. Penderita buta warna sendiri mengalami kesulitan dalam membedakan warna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu presentasenya 99% penderita buta warna tidak bisa membedakan antara warna hijau dan merah. Di negara Amerika sendiri sebagai contoh, pada tahun 2006, menurut Howard Hughes Medical Institute, terdapat 7% pria atau sekitar 10,5 juta pria dan 0,4% wanita tidak dapat membedakan merah dan hijau, atau mereka melihat merah dan hijau secara berbeda dibandingkan populasi umum. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah penyandang buta warna
di Indonesia semakin meningkat. Dari total penduduk yang berjumlah kurang lebih 255 juta jiwa, hampir dari 0,7% memiliki kelainan genetik dalam membedakan tingkat gradasi suatu warna. Pada era perkembangan teknologi saat ini, teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi umat manusia tanpa memandang kecacatan atau keterbatasan. Dapat mengakses manfaat teknologi yang tanpa memandang dapat mengakses manfaat teknologi yang sama. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk alat bantu bagi mereka penyandang buta warna, yaitu berupa pengenalan gambar dan visualisasi data. Dalam konsep penerapannya, sistem tersebut tidak luput dari penggunaan AI yang merupakan otak dari kinerja tersebut. Machine learning telah muncul sebagai salah satu media bantu yang bermanfaat untuk para disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat machine learning bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, ada penerapan algoritma CNN pada sistem deteksi warna. Lalu selanjutnya ada tujuan, yaitu pada situasi saat ini tentunya bukan hal yang tidak mungkin bagi penderita buta warna untuk beraktivitas layaknya orang-orang pada umumnya dengan menggunakan alat bantu pendeteksi warna yang berbasis machine learning. Berdasarkan kasus tersebut, maka dalam proposal ini kami mencoba merancang sebuah sistem dengan cara kerja menggunakan bantuan kamera deteksi yang bekerja untuk mendeteksi warna dari setiap objek yang diinputkan. Lalu dari situ sistem ini mengeluarkan outputan berupa nama warna tersebut. Lalu kemudian juga yang bertujuan untuk memudahkan penyandang buta warna dalam membedakan warna pada suatu objek. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Yaitu batasan masalah dari proposal ini yaitu meliputi yang pertama, pada sistem ini hanya mendeteksi jenis warna-warna seperti warna merah, putih, hijau, biru, orange, hitam, dan kuning. Di luar warna tersebut maka tidak terdeteksi. Yang kedua, sementara sistem ini hanya bisa diuji pada laptop dan komputer. Lalu yang ketiga, sistem pada pengujian ini hanya berupa teks jenis warna yang ditampilkan pada layar monitor. Yang keempat, sistem ini hanya bisa diujikan pada tempat cahaya yang terang dan kamera pada laptop atau komputer harus beresolusi tinggi. Yang kelima, pengujian sistem ini hanya dapat melakukan jarak maksimal 30 cm. Selanjutnya metode yang digunakan yang pertama ada CNN, salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang menerapkan teknologi deep learning dan dirancang khusus untuk mengolah data berupa gambar. Deep learning sendiri merupakan teknologi yang berasal dari cabang ilmu kecerdasan buatan yang terinspirasi oleh kerja otak manusia. Pada dasarnya, deep learning menggunakan struktur jaringan saraf tiruan berlapis-lapis yang bertujuan mengenali pola yang sangat kompleks dalam suatu data. Setiap lapisan di dalam jaringan tersebut berfungsi untuk memproses data dan meneruskan informasi ke lapisan berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan untuk membuat representasi yang lebih abstrak dan terperinci terhadap data yang dihadapkan. Contoh cara kerja CNN seperti berikut. Dari gambar dua bisa diartikan bahwa proses kerja deep learning mencakup dalam 3 hal, yaitu input, feature extraction, classification, output. Hal ini yang membuat deep learning merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan. Pada konsepnya, algoritma CNN juga memiliki kemampuan utama, yaitu mampu untuk mengklasifikasi image, video, maupun mendeteksi objek yang ada pada image atau bahkan wilayah yang ada di dalam image yang tentunya akan
sangat cocok bila untuk pembuatan sistem deteksi warna. CNN terdiri dari layar yang mempunyai susunan neuron 3D, yaitu lebar, tinggi, dan kedalaman, yang mana susunan lebar dan tinggi merupakan ukuran layar dan kedalaman merupakan jumlah layar. Algoritma CNN selanjutnya terdapat arsitektur dari CNN yang terbelah menjadi tiga, yaitu feature extraction layer, pooling layer, fully connected layer. Seperti ini gambarannya kurang lebih. Gambar di atas merupakan salah satu contoh bahwa CNN telah menjadi inovasi paling berpengaruh di bidang visi komputer dan pengenalan gambar. Lapisan ekstraksi fitur. Proses pada bagian ini adalah menjalankan encoding dari sebuah image menjadi fitur yang berupa nomor-nomor yang mempresentasikan gambar tersebut. Lapisan ini sendiri terjadi menjadi 3 layer, yaitu lapisan konvolusional merupakan lapisan di mana operasi konvolusi antara input dan nilai dari filter diolah sehingga menghasilkan sebuah output atau biasa disebut dengan peta aktivasi. Saringan akan bergeser ke seluruh bagian dari gambar. Adapun proses dari konvolusional layer seperti gambar berikut. Kedua, lapisan penggabungan merupakan lapisan yang berada setelah lapisan konvolusional. Lapisan penggabungan ini sendiri terdiri dari sebuah filter berukuran tertentu yang akan bergeser pada seluruh area peta fitur. Penggabungan yang bisa digunakan adalah penggabungan nilai maksimum. Max Pooling sendiri akan membagi output dari convolution layer menjadi beberapa grid kecil, kemudian mengambil nilai maksimum dari setiap grid untuk menyusun matriks citra. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga, fully connected. Layer ini merupakan bagian paling inti dari sebuah convolutional neural network karena lapisan ini merupakan lapisan yang paling kompleks dibandingkan dengan layar-layar sebelumnya. Bila lapisan yang pertama bertugas untuk mengidentifikasi warna, lapisan ini tugasnya adalah untuk mengenali objek dan bentuk sehingga dapat menemukan objek sebenarnya yang dimaksud. Lapisan ini hanya dapat diimplementasikan pada akhir jaringan saja. Algoritma ini memiliki beberapa langkah untuk merancang sistem deteksi warna. Berikut merupakan gambaran langkah-langkah dalam penelitian ini. Yang pertama, pembuatan model sistem. Yang kedua, menentukan model CNN. Ketiga, melakukan training dan testing data. Keempat, validasi model sesuai dengan dataset validasi. 5. Menampilkan kinerja model CNN secara grafis. Yang terakhir, penyelesaian dan evaluasi hasil deteksi. Selain itu, pada algoritma CNN juga menggunakan NumPy. NumPy sendiri merupakan library Python yang digunakan untuk memanipulasi data numerik secara esensial. NumPy adalah grid dari nilai dengan tipe data yang seragam. Struktur data pada NumPy bisa berupa array 1 dimensi, array 2 dimensi atau matrix, atau memiliki dimensi yang lebih tinggi. NumPy sangat berguna dalam data science dan machine learning, termasuk dalam implementasi convolutional neural network. Dalam implementasi CNN menggunakan NumPy, kita hanya akan membuat 3 lapisan di dalamnya, yaitu konvolusi, value, dan max pooling. Jadi bisa disimpulkan bahwa NumPy termasuk dalam library yang digunakan untuk mengimplementasikan CNN. Untuk hasil yang diharapkan dengan menggunakan bantuan AI melalui sistem deteksi warna ini, kami memiliki harapan bisa membantu dalam memberikan kemudahan bagi para penyandang buta warna untuk membedakan warna pada suatu objek. Adapun gambarnya kinerjanya sistem sebagai berikut. Dengan penjelaskan pertama, input.
yaitu proses di mana pengguna meletakkan objek yang akan dideteksi ke kamera untuk selanjutnya dilakukan proses. Yang kedua, classification ditambah fitur extraction merupakan pemrosesan lanjut dari input. Di sini data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan pada fitur-fitur yang dimiliki oleh data tersebut dengan tujuan untuk membuat model yang dapat mempelajari pola-pola dari data, latih training data. Kemudian fitur penting atau karakteristik dari data yang memiliki informasi yang relevan tersebut akan diidentifikasi dan diekstrak. Yang ketiga, output. Dari proses di atas, barulah di sini akan muncul outputan dari proses-proses tersebut, yaitu berupa nama warna dari objek tersebut. Untuk jadwal pelaksanaan proyek selama 14 minggu. Yang pertama, codingan, pelaksanaan pada minggu ketiga dan keempat. Yang kedua, proposal, pelaksanaan pada minggu kedua, ketiga, dan keempat. Untuk import CV from NumPy, import P itu adalah library-nya, yaitu CV dan NumPy. Dan kamera sama dengan CV itu titik video capture 0 adalah baris ini menganalisasi objek kamera yang merepresentasikan aliran video dari kamera. Argumen 0 menunjukkan bahwa kita menggunakan kamera default yang terhubung ke komputer. Jika terdapat lebih dari suatu kamera terhubung, bisa menggunakan angka lain untuk menentukan kamera mana yang ingin digunakan. Dan kamera titik set CV2 cap prop frame width 1280 itu adalah untuk mengatur lebar frame yang akan diambil dari kamera menjadi 1280 pixel. Dan selanjutnya kamera titik set CV2 cap prop frame height 1080 itu juga untuk mengatur tinggi frame yang akan diambil dari kamera menjadi 1080 pixel. Dan selanjutnya while true itu selanjutnya itu frame sama dengan kamera dot read. Itu adalah mengambil frame terbaru dari objek kamera dan menyimpannya dalam variabel frame. Fungsi read itu sebenarnya untuk mengembalikan dua nilai, di mana yang pertama adalah boolean yang menunjukkan apakah pengambilan frame berhasil atau tidak. Biasanya true jika berhasil, dan yang kedua adalah frame itu sendiri. Terus HSV frame sama dengan cv2 color frame cv2 bgr to HSV. Itu adalah mengonversi frame yang diambil atau di dalam format BGR menjadi ruang warna HSV atau hue saturation value. Ini memudahkan dalam pengolahan warna karena warna HSV memisahkan informasi warna dari informasi kecerahan. Dan height, width, sama dengan frame.shape itu didapatkan di dimensi frame yang diambil atau tinggi, lebar, dan jumlah saluran warna dan menyimpannya dalam variabel height dan width. Terus selanjutnya adalah Cx sama dengan int width 2. Menghitung koordinat x dari titik tengah frame dengan membagi lebar frame menjadi 2 dan mengonversi menjadi bilangan bulat. Cy sama dengan int height per 2 menghitung koordinat y dari titik tengah frame dengan membagi tinggi frame menjadi 2 dan mengonversinya menjadi bilangan bulat. Terus
cv2.circle frame cxcy 5, 25, 25, 25, dan 0. Itu adalah menggambar sebuah lingkaran pada frame yang diambil. Lingkaran ini akan berada di tengah frame dengan koordinat cx dan cy. Memiliki jari-jari sebesar 5 pixel dan berwarna 25, 25, dan 25 dalam format PGR yang mungkin akan terlihat sebagai abu-abu gelap dan ketebalan garis 0 yang berarti lingkaran akan diisi. Terus mengambil nilai dari pixel. Pixel center sama dengan HSV frame, CYCX, Hu sama dengan pixel center 0, saturation sama dengan pixel center 1, value sama dengan pixel center 2. Itu adalah bertujuan untuk mengambil nilai dari pixel di titik tengah frame dalam ruang warna HSV. Ini berguna untuk mengetahui nilai Hu, saturation atau saturasi, dan value atau nilai dari warna yang ada di tengah frame. Dengan demikian, informasi warna tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan warna yang terdeteksi oleh program berdasarkan nilai HSV tersebut. Color itu tidak terdeteksi karena if Hu-nya 0 dan 0, yaitu nanti akan dijadikan abu-abu. Terus ini angka Hu 15 itu berarti di bawah 15. Mencari angka 15, 25, 75, 95, 105, 125, dan 180 itu dari hasil codingannya yang sebagai berikut. Angkanya itu sebentar. Oke. Angkanya itu diambil dari angka yang pertama, yaitu seperti ini. Ada angka 9 atau 10 itu yang ada angka pertama. Coba kita untuk angka warna yang oranye. Bentar, agak sulit untuk Hijau aja. kuning anjay. Oke, ini untuk yang oranye. Terlihat di warna oranye itu tersebut angkanya itu di bawah 15. Dan untuk warna hijau berarti itu angkanya di bawah 75. Yang berarti bentar, agak sulit untuk Nah, itu warna hijau. Berarti di angka hijau itu berarti untuk di bawah angka 75. Dan sedangkan untuk warna biru itu di bawah 125. Contoh. Nah, itu angkanya yang pertama itu di bawah 125. Jadi angka ini itu menunjukkan angka yang nanti akan dicari warnanya tersebut. Seperti warna biru berarti di bawah 125. Oke. Terus untuk pixel center PGR sama dengan frame CYCX adalah untuk mengambil nilai pixel dari titik tengah frame dalam format PGR. PGR itu B sama dengan INT, pixel center PGR 0. Dan G sama dengan INT, pixel center PGR 0. Dan R sama dengan INT, pixel center PGR 0. Itu adalah untuk mendapatkan nilai intensitas warna dari B yaitu blue, G yaitu green, dan R itu adalah red dari pixel di titik tengah frame. Terus untuk print pixel center itu adalah mencetak nilai HSV dari pixel di titik tengah frame, atau informasi ini mungkin untuk debugging atau informasi tambahan.
Terus untuk CV2 dot put text frame color CX min 150 CY kurang 150 0,1.8 BGR9 itu adalah untuk menambahkan teks warna yang terdeteksi di atas lingkaran pada frame. Teks ini diberikan warna yang sesuai dengan nilai intensitas warna BGR yang sudah diambil sebelumnya. Dan CV2.IMSOW atau program pengenalan warna frame itu bertujuan untuk menampilkan frame yang telah dimodifikasi dengan teks warna yang terdeteksi. Untuk key sama dengan CV2.WaitKey 1 itu adalah untuk menunggu untuk menekan tombol keyboard selama 1 milidetik. Jika tombol yang ditekan adalah tombol escape atau kode 27, maka program akan keluar dari loop. Kamera release itu adalah untuk melepaskan sumber daya kamera setelah program selesai berjalan. CV2.destroy all windows itu adalah untuk menutup semua jendela tampilan setelah program selesai berjalan. Jadi tujuan dari codingan tersebut adalah untuk menampilkan informasi warna yang terdeteksi di titik tengah frame pada layar dalam format teks dengan menambahkan teks tersebut di atas lingkaran yang telah digambar sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Mungkin bisa ditutup oleh Mas Isman. Sekian dari kelompok 2, penjelasan-penjelasan proposal dan coding telah kami sampaikan. Semoga mendapat nilai yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.